Kenapa I'm being emotional? Obviously, karena gue gak mau dibully lagi. Karena I need to make a statement to my friend. Kalau misalnya gue bukan barang bulian lo. Lainnya tuh, if you compare yourself with others, you may become vain or bitter. For always there will be greater and lesser persons than yourself. Tuh, kalau misalnya gue tetap nge-compare diri gue dengan orang lain, gue akan tetap jadi bitter. Gue akan tetap jadi emosional. Dan pastinya di luar sana ada orang yang lebih hebat dari gue, ada orang yang lebih pintar dari gue, dan obviously ada orang yang lebih biasa aja dari gue. Malam ini tuh sebenarnya malam yang buat gue sangat personal. Karena gue bakalan cerita ke teman-teman semua tentang kehidupan gue basically. Oke, untuk memulai apa yang akan saya sampaikan hari ini adalah satu kata yang bisa nge-recap kehidupan saya dari SD. Jadi saya akan membagi beberapa fase di hidup saya, dan saya akan membagi dua fase. Fase yang pertama, fase dading kecil, dan fase yang kedua adalah fase menuju pendewasaan. Oke, akan gue mulai dari fase dading kecil. Dading kecil besar di Jakarta Utara. Dading kecil, ada satu kata yang bisa mendeskripsikan keseluruhan fase dading kecil. Fase dading kecil, kalau dideskripsikan menjadi satu kata, adalah bully. Ya, bully. Teman-teman semua, gue dibully. Salah satu pembulian pertama gue adalah ketika lu masih SD, lu masih SD, lu punya banyak energi, lu punya kesenangan yang begitu besar, and then suddenly ketika lu masuk kelas, teman-teman laki-laki lo gak ada yang mau ngobrol sama lu. A, gak mau ngobrol sama lu. B, gak mau ngobrol sama lu. Tapi gak selamanya gue itu dimusuhin, teman-teman. Ada fase dimana gue lagi gak dimusuhin. Ketika fase lagi gue gak dimusuhin, gue bilang ke diri gue sendiri, kalau I'll do anything untuk orang-orang ini yang musuhin gue, supaya mereka tetap mau nemenin gue. Sampai hari ini gue gak tahu kenapa gue dimusuhin. Yang jelas yang gue tahu adalah mereka musuhin gue karena mereka itu, kalau misalnya teman-teman tahu pentolan, ada pentolan yang bilang jangan temenin dading. Kayak gitu, yang gue tahu kayak gitu. Dan tadi gue bilang juga perihal I'll do anything. Salah satu contoh I'll do anything adalah gue pernah memvolunteerkan diri gue untuk ditelanjangin di depan kelas. Gue pernah ditelanjangin di depan kelas supaya gue dianggap asik sama mereka, supaya gue ditemenin. And that's my story. Dan gak sampai situ aja. Pentolan gue tuh sering banget bilang ke gue, dading lu berantem sama si A, dading lu berantem sama si B. Again, I'll do anything supaya mereka bilang gue asik, supaya gue ditemenin. Suka gak suka, berani gak berani, berantem gue. And then after that, ada satu hal yang menurut gue menjadi sebuah highlight di hidup gue. Which, ketika gue masih SD, gue itu start developing untuk ngasih mereka uang. Orang-orang yang ngebully gue. Supaya apa? Supaya gue ditemenin. Again, I'll do anything supaya gue ditemenin. I give them my money. Uang gue habis saat itu. Dan gue start developing sesuatu yang sangat merugikan gue. Gue mulai nyolongin uang papa gue. I start a new habit untuk nyolongin uang orang tua gue. Dan fase dading kecil direkap menjadi satu kata, bully. Beranjak ke fase dading dewasa. Ketika SMP, SMA, dan kuliah, gue developing satu hal yang menurut gue sangat merugikan gue secara pribadi. Which I'm being emotional. Kenapa I'm being emotional? Obviously, karena gue gak mau dibully lagi. Karena I need to make a statement to my friend, kalau misalnya gue bukan barang bulian lo. I need to make a statement. And then it doesn't work. Dan itu ngebawa gue ke banyak trouble. Gue berantem sama si A, gue berantem sama si B. I was an angry kid growing up. Dan cut the story short. Fase dading menjadi dewasa adalah ketika 2021 gue lulus dari kuliah.
Boleh angkat tangannya yang 2021 lulus kuliah? Yes. 2021 pandemi. Pandemi susah banget nyari kerja. 1,5 tahun gue gak dapet kerja. Gue bilang ke A, gue bilang ke B, gak ada yang bisa nolongin gue at that point. Dan gue start hating myself. Karena gue emotional tadi. Dan gue juga mulai bitter gitu ngelihat orang-orang yang ada di social media. Yang mulai posting mereka di tempat kerjanya dan lain sebagainya. I remember thinking specifically tentang kok mereka gak ada empatinya ya sama gue. Kok mereka tuh bisa ya senang-senang di tempat kerja dan mereka gak mikirin orang-orang yang belum dapat kerja kayak gue. I was so fucking bitter. I'm sorry that I'm swearing. Dan tahun 2021 during gue 1,5 tahun menganggur, gue diajak ketemu sama teman-teman gue yang deket banget sama gue semenjak kuliah. Kita deket banget, sedekat itu. Waktu itu gue bingung mau datang atau enggak. Karena at that point teman gue ada yang udah dapat kerja dan ada yang belum dapat kerja. Dan gue bingung. Gue datang enggak ya. Karena gue lagi bitter dan gue lagi emosional banget. Dan gue memutuskan untuk datang. Semuanya berjalan normal. Semua berjalan normal. Sampai ada teman gue yang udah dapat kerja menjadi MT di salah satu perusahaan. Dia datang terus kita mulai ngobrol. Obrolannya biasa aja, ngobrolin soal lu kerja di mana dan lain sebagainya kayak gitu. At that point, gue belum dapat kerja, I was so bitter dan juga dia tiba-tiba bilang kayak gini, lu kemarin tes BUMN gak? Gue jawab, gue ikut tes juga, tapi gue gak lulus. And then my friend bilang, dia lulus. Kebayang gak? Orang yang bitter terus tiba-tiba dapat jawaban kayak gitu. Ketemu teman yang udah dapat kerja, terus dia keterima tes BUMN. Itu kayak ada luka terus lu kasih air garam. Gue emosi banget di situ. Emosi banget. Dan bercandaan-bercandaan yang biasa kita lakukan, yang seharusnya biasa, itu jadi gak biasa. Dia mulai ngebecandain gue, Ding gue mau duduk di situ dong. Soalnya gue mau makan, gue takut kelihatan sama sama orang kopinya. Gitu. Terus gue bilang gak mau. Gue lagi kesel banget, gue bilang gak mau. Terus dia bilang dia bercandain gue yang biasa bercandain ini biasa banget di tempat gue. Dia bilang kayak gini, anjing berantem lah. Di situ gue panas, gue ajakin berantem. Dan teman ini dan orang ini adalah salah satu orang yang paling dekat sama gue personally. Kita berantem di kafe, kita berantem, gue tendang meja. Ada orang di situ. Kita berantem dan ya udah gitu, seperti berantem laki-laki biasa gitu ya. Habis kita berantem, handshake, kita ngobrol like nothing happen. Kayak gitu kan. Tapi ceritanya gak cukup sampai situ. Hari itu selesai, gue pulang, dia pulang. Besok paginya gue dapat kabar, Ding, si Alif kecelakaan. Dan gue tahu, dan ketika gue tahu ceritanya, Alif kecelakaan nabrak trotoar di dekat UKI. Dan alhamdulillahnya dia nggak meninggal, tapi dia luka-luka banget. Imagine, ini orang teman baik lu. Gara-gara lu gak bisa ngontrol diri lu, gara-gara lu gak bisa ngontrol emosi lu, gara-gara emosi sesaat, lu berantem sama dia, terus besoknya lu dibikin se-guilty. Hancur hati gue. And then, gue datang ke rumahnya dia, dan ketika gue pulang, gue bilang ke diri gue sendiri, gue gak bisa kayak gini lagi. Karena gue gak bakalan kemana-mana. Gak bakalan jadi apa-apa gue kalau misalnya ngandelin emosi kayak gini. And then gue kepikiran sebuah puisi yang pernah gue temukan di tahun 2020 yang berjudul Desiderata. Karangan Max Ehrmann yang dibacakan saat itu oleh Vira Talisa. Dan gue inget specifically satu line ini. Line-nya tuh, if you compare yourself with others, you may become vain or bitter. For always there will be greater and lesser persons than yourself. Yang gue tarik kesimpulan dari situ, kalau misalnya gue tetap nge-compare diri gue dengan orang lain, gue akan tetap jadi bitter.
gue akan tetap jadi emosional. Dan pastinya di luar sana ada orang yang lebih hebat dari gue, ada orang yang lebih pintar dari gue. Dan obviously ada orang yang lebih biasa aja dari gue. Jadi ya udah gitu, hidup tuh kayak gitu. Dan untuk menutup cerita gue hari ini, gue akan menutup dengan membacakan puisi yang sangat personal yang membantu gue going through every fase yang ada di hidup gue. Puisi tadi berjudul Desiderata by Max Ehrmann. Desiderata by Max Ehrmann. Go placidly amid the noise and the haste, and remember what peace there may be in silence. As far as possible, without surrender, be on good terms with all persons. Speak your truth quietly and clearly, even to the dull and the ignorant. They too have their stories. Avoid loud and aggressive person. They are vexatious to the spirit. If you compare yourself with others, you may become vain or bitter. For always there will be greater and lesser persons than yourself. Enjoy your achievements as well as your plans. Keep interested in your own career, however humble it is. Real possession in the changing fortunes of time. Exercise caution in your business affairs, for the world is full of trickery. But let this not blind you to what virtue there is. Many persons strive for high ideals, and everywhere, life is full of heroism. Be yourself, especially do not feign affection, neither be cynical about love. For in the face of all aridity and disenchantment, it is as perennial as the grass. Take kindly the counsel of the years, gracefully surrendering the things of youth. Nurture strength of spirit to shield you in sudden misfortune, but do not distress yourself with dark imaginings. Many fears are born of fatigue and loneliness. Be on a wholesome discipline, be gentle with yourself. You are a child of the universe, no less than the trees and the stars. You have a right to be here. And whether or not it is clear to you, no doubt, the universe is unfolding as it should. Therefore, be at peace with God. Whatever your labors and aspiration whatever your labors and aspiration in the noisy confusion of life, keep peace in your soul. With all its sham, drudgery, and broken dreams, it is still a beautiful world. Be cheerful, strive to be happy. Desiderata by Max Ehrmann. Dan itu tadi cerita saya, nama saya Dani Cetro Sandiono, terima kasih.